Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator akan mengawali pembahasan kali ini yang bertemakan tentang penafsiran Al-Quran, hadis dan pembelajarnya, yang membahas tentang teori umum, tentang pemahaman, understanding, dan penafsiran atau interpretation, serta tahrid hadis, kritik sanad, kritik matan, dan metode pemahaman hadis Nabi, serta sejarah metodologi tafsir Al-Quran dan hadis secara klasik, modern, dan kontemporer. Baik, selanjutnya mengenai teori umum pemahaman, understanding, dan penafsiran interpretation. Secara etimologi, pemahaman berasal dari kata paham yang artinya memiliki arti mengerti, benar, atau memahami benar. Sedangkan secara terminologi, para ahli suatu pendidikan memberikan define pemahaman yang dimana menurut Elizabeth B. Hooker dalam bukunya Perkembangan Anak, bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan untuk menangkap sikap, arti, atau keterangan mengenai sesuatu yang mempunyai gambaran yang jelas tentang hal tersebut. Lalu dengan demikian, pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir seseorang yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Selanjutnya, penafsiran, interpretation. Kata tafsir merupakan bentuk masdar atau konjungsi dari kata fasyara yuwasiru fasyiran, yang memiliki arti penjelasan atau keterangan. Sedangkan tafsir menurut istilah ialah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Baik, disitulah penjelasan dari teori tentang pemahaman dan penafsiran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Nuromah. Baik, materi yang selanjutnya adalah tentang takhrij hadis. Sebelumnya kita harus tahu bahwa hadis yaitu berasal dari kata qoroba yang artinya dekat, qadim yang artinya baru, jadid yang artinya juga baru, dan khabar yang artinya berita. Yaitu hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir, dan ketetapannya atau takrir tadi. Nah, takhrij hadis sendiri adalah segala usaha atau ilmu yang membahas tentang sanad atau matan rawi, menelusuri dari rawi yang berkedudukan pada sanad, yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara periwayatan seorang rawi, bagaimana cara memperoleh hadis atau meriwayatkan hadis, sehingga dari ilmu takhrij hadis tersebut akan menemukan kedudukan dari suatu hadis, apakah hadis itu akan sahih, dhaif, ataupun hasan. Jadi takhrij hadis adalah salah satu usaha atau suatu ilmu yang digunakan untuk menelusuri dari suatu sanad rawi itu bagaimana cara meriwayatkan hadis tersebut, bagaimana cara memperoleh informasi yang dijadikan matan tersebut, apakah seorang rawi itu secara adil ataukah ada kecacatan, sehingga setelah periwayatan atau informasi tersebut terkumpul, maka akan terwujud atau tercipta bahwa hadis ini akan dihukumi sebagai hadis hasan, dhaif, ataupun sahih, seperti itu. Jadi takhrij hadis adalah suatu usaha yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu hadis. Selanjutnya akan dilanjutkan. Materi selanjutnya adalah kritik dan sanad. Kritik dan sanad adalah pertimbangan yang membedakan antara yang benar dan yang tidak benar, antara yang indah dan yang jelek, dan yang bernilai yang tidak bermutu. Sedangkan sanad adalah rangkaian para periwayat yang memindahkan matan dari sumber primernya. Kritik terhadap sanad dalam kajian hadis ditunjukkan untuk mengetahui sisi otentitas sebuah hadis. Apakah suatu hadis memang benar-benar bersumber dari Nabi atau diragukan, bahkan perkataan palsu pada Nabi saja? Kritik sanad pada umumnya diletakkan pada 5 kriteria, yaitu
berdasarkan adil integritasnya atau perawinya. Dahib berdasarkan segi intelektual perawinya. Mustahil sanadnya bersambung. Khair syahid tidak ada kejanggalan, dan khair illah tidak ada cacat. 3 kriteria pertama berlaku pada suatu sanad dari hadis tertentu, sedangkan 2 kriteria yang terakhir diterapkan pada gabungan dari beberapa jalur sanad. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kritik matan. Matan menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan tanah yang keras dan tinggi. Menurut terminologi atau istilah, adalah kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Apakah hadis itu berbentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, dan takrir ketetapan dari Rasulullah SAW. Menurut Suyuti, ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam penelitian matan. Yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna. Dan yang ketiga, meneliti kandungan matan. Berdasarkan langkah metodologis yang dilakukan dalam penelitian matan tersebut, Arifuddin Ahmad merincinya dengan memasukkan kaidah minor dalam saj dan ilah pada matan hadis. Unsur kaidah minor saj menurutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanad hadis bersangkutan tidak menyendiri. Yang kedua, matan sanad bersangkutan tetapi tidak bertentangan dengan matan hadis yang sanadnya lebih kuat. Yang ketiga, matan hadis bersangkutan tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang keempat, matan hadis bersangkutan tetapi tidak bertentangan dengan akal dan fakta sejarah. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Farid Hambali. Baik, materinya akan saya lanjutkan. Metode pemahaman hadis Nabi. Allah telah memberikan kedudukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dengan fungsi tugasnya yaitu untuk menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri, dan dipatuhi oleh orang-orang yang beriman menjadi uswatun hasanah atau menjadi teladan yang baik bagi umatnya dan rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan pemahaman tentang fungsi dan tugas Rasulullah, maka untuk mengetahui hal-hal yang harus diteladani dan tidak yang harus diteladani dari diri Nabi, maka diperlukan penelitian dengan menggunakan suatu metode pemahaman Nabi yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menghindarinya dari pemalsuan. Realitas lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya. Ada kalanya Rasulullah berperan sebagai manusia biasa, ada kalanya sebagai pribadi ataupun sebagai suami, sebagai utusan Allah, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin masyarakat, dan sebagai panglima perang ataupun sebagai hakim. Oleh karenanya, penting sekali untuk mendudukkan pemahaman hadis pada tempat yang profesional. Kapan dipahami secara tekstual, ataupun kontekstual, ataupun universal, temporal, situasional, ataupun secara lokal. Baik, dipersilakan untuk pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yakni sejarah metodologi tafsir Al-Quran dan hadis klasik, modern, dan kontemporer. Sejarah metodologi tafsir Al-Quran dan hadis. Peran hadis masih dipertanyakan di beberapa negara Islam terkait dengan pembatasan posisi hadis itu sendiri. Dari abad ke-9, kekuatan untuk memperbaiki dan menafsirkan hukum di masyarakat Islam ada di tangan para ulama ataupun para fuqaha. As-sunnah terkandung di dalam hadis ataupun riwayat Nabi Muhammad SAW serta tindakan diam-diamnya sebagai wujud persetujuannya. Sementara hanya ada satu Al-Quran. Penyusunan sistem kompilasi hadis yang paling otentik pada periode 850 sampai 915 Masehi. Terdapat 6 hadis yang diakui oleh Sunni, yakni diantaranya Muhammad
Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah sesuai dengan urutan periodisasi. Akan tetapi koleksi dari Bukhari dan Muslim dirasa paling otentik karena di dalamnya terkandung sekitar 7.000 sampai dengan 12.000 hadis, walaupun di dalamnya terdapat pengulangan hadis. Hadis telah dievaluasi pada keasliannya dan biasanya dengan menentukan kapabilitas dan kredibilitas perawi yang disilsilahkan mereka. Sedang bagi Syiah, as-sunnah ataupun hadis termasuk ataupun bersumber dari 12 imam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Kasat Nurbasyati. Langsung saja akan menjelaskan materi tentang metodologi klasik. Beliau menjelaskan bahwa metode klasik sudah banyak menyebabkan perselisihan antara ulama, yaitu kaum salaf ortodoks dan kaum khalaf kontemporer, sehingga butuh reformasi ilmu. Penjelasan ini sejalan dengan penjelasan dari Kuntawijoyo yang menyerukan mengislamisasi pengetahuan. Artinya mengislamkan ilmu pengetahuan secara komplain dan abstrak tanpa kendali kekakuan, memperkecil ruang lingkup berpikir umat muslim. Dan kemudian Rasyidho sebagai ilmu bidang agama dan sosial dan sebagai murid dari Muhammad Abduh menyuruh serta aktivitas gurunya sebagai reformer. Materi ini akan dilanjutkan. Selanjutnya, semenjak tahun 1326 Hijriah, Rasyidho melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk menyumbangkan ide-ide cemerlangnya tentang keislaman dan permasalahan penting. Tak kalah pentingnya, Fazlur Rahman, seorang sarjana dan ilmuwan dari Pakistan yang telah menyelesaikan pembelajaran keislamannya di Amerika. Beliau mengatakan sambil mengkritisi penafsiran klasik tentang kaidah dan pemahaman Al-Quran yang menurutnya belum kompleks untuk menyelesaikan masalah-masalah modern atau yang terjadi pada masa kini. Dalam paradigma tafsir klasik, menurut mereka, asumsi tersebut dipahami dengan cara memaksakan konteks apapun ke dalam teks Al-Quran. Akibatnya, pemahaman yang muncul cenderung tekstualis dan literalis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitri Wulandari. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu metodologi modern. Kata modern yang penulis pakai sebagai kategori mufasirun kedua mengandung dua makna. Makna yang pertama sejalan dengan semangat pemurnian Islam yang diawali oleh Muhammad Abdul Wahab pada abad 18 Masehi, yaitu mengembalikan Islam sesuai dengan yang dinyatakan dalam sumber imannya, Al-Quran dan Sunnah. Dalam interpretasi pada ayat di atas, menjelaskan bahwa dalam Islam memprioritaskan dalam koridor mencermati semua kepemilikannya dipastikan halal, sedangkan batas minimum dan maksimum standar kehidupan muslim tidak ditentukan dalam Al-Quran secara konkret. Berarti secara analogi, umat muslim dibenarkan menguasai harta yang banyak, akan tetapi tidak dalam keadaan mencintai harta tersebut secara berlebihan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengertian kontemporer. Penggunaan Al-Quran sebagai sumber tafsir pada masa kontemporer mengalami pergeseran dibandingkan dengan masa sebelumnya. Syahrur yang dikenal sebagai pemikir liberal dan bermazhab subjektif mengajukan sejumlah pembaruan dalam penggunaan Al-Quran sebagai sumber tafsir. Namun bagi Syahrur, Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama. Sehingga dalam hubungannya dalam sumber lain seperti As-Sunnah, kontemporer berarti sezaman atau sewaktu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah pada masa kini atau dewasa ini. Menurut Ahmad Syibashri, yang dimaksud dengan periode kontemporer adalah
zaman abad ke-13 Hijriah atau akhir abad 19 Masehi sampai sekarang ini. Dari berbagai definisi dan pendapat para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer adalah penafsiran Al-Quran yang muncul dan berkembang dimulai semenjak akhir abad ke-19 sampai saat ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.